Oke, ketemu lagi dengan gua Mr. Bule. Hari ini gue pengen bahas mobil temen gua. Bahas atau apa bahasanya ya? Bahas review, apalah pokoknya. Intinya gue kagum sama mobil ini. Dan karena gue dipinjemin dari kemarin, gue coba-coba. Itu ternyata enak banget. Yang selama ini gue sangka paling gitu aja ya kan. Ternyata ini nyetir mobil ini punya rasa yang beda dengan nyetir mobil lain. Mobil apa itu? Ini dia guys mobilnya. Land Rover Defender 90 tahun 92, walaupun STNK-nya tahun 97. Jadi sebelum kita lanjut ke review mobil, kita lihat dulu sedikit sejarah Land Rover yang gue kutip dari berbagai sumber di Google. Rover Company memiliki masalah setelah Perang Dunia Kedua. Eropa berantakan dan tidak banyak permintaan untuk jenis mobil mewah yang pernah dibuat oleh Rover di masa lalu. Terinspirasi oleh Jeep Willys, mereka mengembangkan Land Rover pertama, mobil dengan penggerak 4 roda yang berfokus pada pertanian dengan rangka baja dan bodi aluminium. Memasuki produksi pada tahun 1948 dan dikenal sebagai Land Rover Seri 1. Seri 1 ditawarkan dalam berbagai konfigurasi yang berbeda, seperti jarak sumbu roda, jumlah pintu, dan gaya bodi. Seri 2 memulai debutnya 10 tahun kemudian pada tahun 1958. Desain eksteriornya menampilkan lampu depan dan profil kotak yang sama dengan seri 1, tetapi menambahkan garis bahu yang menonjol di sepanjang kendaraan. Pilihan seperti half door dan kaca spion tersedia untuk pertama kalinya. Pada tahun 1971, Land Rover melirik seri 3. Lampu depan dipindahkan dari grill ke spatbor yang dengan mudah membedakan seri 3 dan pendahulunya. Land Rover memindahkan speedometer dari tengah ke bagian steering wheel dan juga memperbaharui mesin berkapasitas 2,25 liter. Mesin bertenaga V8 diperkenalkan pada tahun 1979. Karena dimensi V8 yang lebih besar, Land Rover mendorong grill ke depan dan rata dengan spatbor depan, memberikan bagian depan SUV bentuk yang akan menentukannya selama 3 dekade ke depan. Desain itu dibawa oleh Land Rover 110 dan Land Rover 90, kemudian diberi lencana 110 dan 90. Diperkenalkan pada tahun 1983. Ini menandai pertama kalinya Land Rover menggunakan suspensi coil spring dari Range Rover untuk menggantikan model leaf spring. Berbagai peningkatan kualitas seperti interior yang lebih nyaman, bagian mesin yang dimodernisasi, membuat langkah luar biasa dalam perilaku berkendara di jalan raya. Nama Defender akhirnya muncul pada tahun 1990. Setelah pengenalan Land Rover Discovery pada tahun 1989, Land Rover ingin mengembalikan stigma pekerja keras aslinya dengan model yang baru. Pada era ini, Defender tersedia dengan wheelbase 90 inch, 110 inch, dan 130 inch. Defender mengambil tenaga dari mesin 2,5 liter turbo diesel 200 TDI saat diluncurkan. Meskipun pada tahun 1998, mesin dieselnya diganti oleh model TD5 5 silinder. Revisi mesin berlanjut ke tahun 2000-an dengan mesin diesel Puma 4 silinder 122 HP menjadi standar pada tahun 2007. Juga bergabung dengan transmisi manual 6 kecepatan dan dashboard yang lebih modern serta sarana keamanan lainnya. Mesin itu pada gilirannya diganti pada tahun 2012 dengan mesin 2,2 liter yang sedikit lebih kecil menggantikan versi 2,4 liter yang ada. Dan edisi LX-V khusus diperkenalkan pada tahun 2013 untuk merayakan 65 tahun Land Rover yang luar biasa. Akhirnya, Land Rover mendesain ulang total Defender untuk model tahun 2020. Dijuluki L663, Defender baru menggunakan platform unibody aluminium intensif berdasarkan desain Range Rover Sport, dan Land Rover Discovery. Ini juga menghilangkan suspensi lift axle tradisional yang mendukung pengaturan multilink independen di bagian depan dan belakang. Terlepas dari perubahan besar-besaran ini, Land Rover bersikeras bahwa Defender tetap menjadi off-roader yang andal.
Oke, pertama kita lihat eksteriornya dulu ya. Lu lihat bos, ini eksteriornya kotak dan kotak, tapi keren banget cuy, asli. Gue dari dulu suka banget sama mobil ini, cuma belum mampu aja punya ya kan. Ya, ini lampu lampu senja, sen, lampu besar, high beam. Dia kalau Defender grillnya ada yang kayak gini ya. Kalau yang series kan terakhir grillnya masih masuk. Dan kondisi juga bagus banget ini emang. Habis dicat ulang. Kalau nggak salah tuh kap mesinnya habis dicat ulang, atap, pokoknya bagus. Bumper masih asli. Kolong-kolong juga konon katanya masih asli semua nih, kecuali shock breaker. Ada shock steer, shock breaker pair. Dan ini kaki-kakinya simple ya, termasuk simple seperti jeep zaman dulu pada umumnya. Jadi pairnya udah pair keong nih, pair keong. Gardan depan belakang ya pastilah ya. Nah, ini ada dudukan ban serep. Cuma ininya ditutup nih. Harusnya kayak ada baut-baut gitu ya, 3. Ditutup. Ini bahannya karet. Dan ini ciri khasnya Land Rover banget nih, yang nggak ada di mobil lain. Ada nggak ya di Willys? Gue lupa. Pokoknya di Land Rover itu ciri khasnya ada ban di sini. Terus ini ada jaring-jaring seperti ini ya, buat udara sepertinya. Gue juga nggak tahu nih apaan. Ada ventilasi. Ini juga ada ventilasi. Kita lihat isinya apa ini. Ya sama kayaknya, buat ventilasi udara ke mesin. Lubang yang atas tuh nggak tembus ya ke dalam. Nah, ini ruang bannya. Bannya dikasih BF Goodrich dengan pelek kaleng. Wah, BF Goodrich 33 inch nih ya. Ada kepet. Engselnya masih asli semua. Ini juga engsel kacanya yang besar nih kalau Defender, dan seri 3 kalau nggak salah yang besar ya. Ini ada ventilasi, spion. Mereknya Britax. Lihat ya dari samping. Wah, seksi banget coy. Gila, gue suka banget sama ini mobil. Dan seperti ini, dari yang sebelumnya itu series, beda-beda tipis. Dan gue suka banget sama mobil yang kayak gitu karena jadinya nggak ketinggalan zaman gitu ya. Kalau kayak lihat mobil-mobil lain kan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ganti model. Kalau ini dari dulu begini-begini aja udah. Habis. Ini buat lampu ya. Lampu plat. Lampu rem, lampu sen, lampu mundur. Ini buat penanda, apa sih namanya, lupa gue. Ini ada buat ini ya, kalau mau towing, kalau mau narik-narik gitu, narik apaan kayaknya kan. Kepet Land Rover coy. Ini bisa dilipat juga nih, pijakan kaki, footstep. Bening banget catnya ya. Nah, ini buat towing nih, udah ada aslinya. Ini bukaan pintunya kayak gini.
Ada ban serep 33 dengan dudukan sendiri tanpa duduk di pintu, ya kan? Jadi dia nopangnya itu ke tulang sini, bukan ke pintu. Jadi relatif aman untuk pintu, jadi nggak cepat rusak. Habis. Ini ada over fender. Untuk yang Defender ini kalau nggak salah di series 3 itu nggak ada ya, kalau nggak salah. Bensin. Adalah pokoknya keren. Satu kata keren. Ini ciri khas Land Rover nih. Banyak kelingan-kelingan ini. Dan emang bodinya nggak bisa rata, jadi kalau dilihat dari samping tuh kayak begajulan gitu kan. Dan emang itu ciri khasnya karena bodinya aluminium. Di atas ada kaca di samping, itu lucu ya. Jadi cahaya masuk ke dalam tuh banyak. Jadi yang duduk di atas tuh masih bisa lihat di depan matanya gitu ya. Dan untuk di bagian pintu kanan dan pintu kiri juga ada footstep yang bisa dilipat. Udahlah, aku nggak ngerti lagi mau ngomong apaan. Sekarang kita masuk ke interior. Jadi interiornya ini sudah dilapis kulit untuk yang door trim dan dashboard ini kulit sintetis ya, kulit sintetis warna coklat. Untuk joknya sendiri juga warna coklat tapi kulit asli. Lihat, klasik banget ya jatuhnya. Ada jok supir, ada buat reclining, maju mundur. Setir Land Rover, tidak ada klakson, ini nggak bisa ditekan. Terus ini dashboardnya seperti ini, lurus-lurus aja, tapi simple dan laki banget. Lalu ini ada, ini apa ya? Oh, ini nggak bisa dipencet guys. Ya bisa deh. Aku nggak tahu ini apa. Ini kayaknya ini keras banget. Oh, apaan? Ini cuk ya. Ini cuk. Dan kalau kita naik, klasternya ini ada jam, tapi jamnya mati nih, belum disambung kabelnya. Ada temperatur gauge, ada fuel gauge, speedometer, dan lampu-lampu lainnya. Untuk supirnya ada sabuk juga ya dia. Gue nggak tahu, kayaknya nggak nyala dari mobil ini. Nah ini gue nggak tahu nih tambang apa ya. Ini lampu jauh, lampu biasa. Ini lampu high beam, lampu biasa nih high beam ini. Ya begitulah pokoknya. Ini cuk, ini tahu ini apaan? Ini buat pemanas belakang ya. Nggak tahu, mungkin ada edisi yang pakai pemanas belakang. Biasanya pemanas belakang sama gini. Rem tangan, oli, aki, biasa lah ya. Dan ini untuk ventilasinya nih, yang keren dari mobil ini. Tinggal dikebawahin. Tuh lihat, ventilasi buka deh. Kita naikin tuh, dia nutup. Buka lagi ya nggak? Ini juga gitu. Kananin, turunin. Buka tuh. Buka. Naikin. Kiri, tutup lagi. Ini juga udah ada AC-nya tambahan. Di sini tuh aslinya kayaknya ini tempat tip nih. Cuma sama orang yang nggak dipasangin. Kasih ginian doang. Aku juga nggak tahu nih aslinya apaan. Ini AC dingin. Transmisi 5 percepatan tuh, mundurnya gini ya. Di kayak truk, kayak Ford Ranger juga gini.
Nah ini transfer case-nya. Nah, kalau mau main-main di hutan, off-road, ini ada tempat penyimpanan minum nih, kopi, gelas plastik muat 3 nih. Lalu ada laci yang besar ya, besar banget. Tuh, tangan gue itu masuk sampai pergelangan tangan lebih dikit, gede banget. Dan di sini nih yang lucu nih, gimana nih? Ini kan sini. Nah ini, tuh pelaksananya di sini tuh. Ini buat ngedim sini. Ini lampu nih. Kalau majuin 1 lampu tanda, majuin 2 lampu gede. Tuh. Pokoknya cakep banget mobil. Dan yang gue suka pribadi ya dari mobil ini, oh ya belum nih asbak nih. Asbak. Nih kaca belakang, ada lampu. Mati coy. Ya, kalau lihat di pintu ya kan biasa-biasa aja sih sebetulnya kalau dari sisi fitur ya. Cuma orang beli mobil ini bukan karena fitur, bos. Orang beli mobil ini karena bentuknya yang abadi. Dan gak ada yang bisa ngalahin dah. Bentuk di mobil emang oke banget. Dan rata-rata orang yang kalau gue perhatiin ya, kayak seniman, seorang yang emang hobi banget sama mobil, pilihan mobil 4x4 nya jatuhnya ke Land Rover. Dan untuk posisi nyetir sendiri ini tinggi banget karena pakai ban 33 kali ya. Cuma di dalamnya ini kaki memang relatif tegak ya. Relatif tegak. Koplingnya juga panjang, gasnya juga panjang banget. Dan ini kaki pasti ngatung gini nih kalau nyetir. Remnya panjang juga. Dan yang gue suka banget dari mobil ini adalah posisi nyetirnya. Ini kalau gue buka kaca ya, tuh ingat, tangan lu bisa senderan gini. Dan ini jarak setir sama pintu ini deket banget, setirnya gede banget. Jadi lu bisa nyantai gini nih, ingat. Nah ini enak banget posisi nyetir kayak gini. Terus apa ya, kalau dari sisi supir nih, dari sisi supir itu posisi nyetirnya sih udah nggak ada obat. Lihat, ini kalau yang suka Jeep pasti suka banget sih. Posisi nyetir tinggi, ya kan? Kap mesinnya kelihatan. Dashboardnya simple, laki banget deh. Jadi tangan tuh lurus kalau nyetir sini, tangan lurus, badan tegak ya kan. Spionnya juga enak tuh, gede, jelas banget lihat ke belakang. Dan karena ininya lebar ya, ini bisa 2 tangan sini senderan, nyaman banget. Ini juga empuk. Ini udah dari trim semua ya, rapi lah pokoknya. Dan ini di tengah sini nih punya ruang penyimpanan yang relatif besar. Ini bisa muat speaker Xiaomi, bisa naruh HP, dompet, macam-macam dah di sini. Di sini juga masih ada. Kan? Rem tangannya di bawah. Ini emang rada-rada jauh sih. Jadi kalau mainin rem tangan harus bongkok gitu ya, rada bongkok dulu. Tuh, masih harus bongkok. Tuh, kayak gitulah. Kuncinya di kiri lagi ya. Udah sih, pokoknya mobil ini keren banget. Nah, ternyata di sini bos, tuas mesinnya. Setelah kita tarik ke dalam, oh dari sebelah kanan sini.
Mesinnya 2500 cc, bensin, dan tenaganya biasa-biasa aja. Oke, sekarang kita langsung coba aja naik Land Rover sebagai supir. Oke. Buka kaca aja lah ya. Tangan senderin. Starter. Oke, starternya belum high torque. Ini part yang paling gue suka dari mobil ini adalah nyetirnya, karena posisinya yang tinggi itu maksudnya tinggi dibandingkan ini ya, level kaca nih. Tangan kita tuh lurus apa di bawah, maksud gue tangannya enak gitu nyendernya di bawah. Setirnya gede, deket sama tangan, dan pemandangan ke depannya itu luas banget. Dan jangan lupa kopi, ya kan. Langsung aja rem tangan. Pak, jadi naik mobil ini itu berasa banget karena tinggi ya, kayak lu yang punya jalan aja gitu. Ini kalau sodok-sodokan sama mobil lain nih di pertigaan gitu kan, enak tuh, dia pasti ngalah karena gede kan mobilnya. Bumper besi kan, pokoknya top banget lah. Posisi nyetir gue nggak tahu kenapa, gue juga belum bisa deskripsiin sampai sekarang. Selain tinggi ya, itu enak banget posisi nyetirnya, berasa banget nyetir mobil perang, mobil jeep, mobil laki. Aduh, enak banget pokoknya. Remnya juga pakem, walaupun menurut gue ini mesin nggak ada tenaganya ya, sama sekali. Ini di tol aja kecepatan 60 aja kayaknya udah tinggi gitu RPM-nya. Walaupun masih ada napasnya, cuman di bawahnya udah nggak enak. Jadi gue kalau di tol ya udah 60 aja, 60, 70 lah. Walaupun nih speedometernya udah nggak jujur juga sih 70 karena udah ban gede kan. Mungkin aslinya sekitar 80-90 lah. Keliling komplek aja ya guys.
Ini gigi apa? Gigi 2 nih bisa dipakai buat pelan ya. Pelan jalan-jalan santai gini gigi 2 aja. Tuh, ini rada nanjak jalan gigi 2 aja ya. Enak cuy. Jadi ini mobil emang enak banget buat jalan nyantai. Dan jalan jauh menurut gue juga enak ya. Cuman nggak bisa ngebut-ngebut, itu aja. Dan emang ngapain juga ngebut-ngebut pakai Jeep. Kan kita nikmatin perjalanan ya kan. Nikmatin suasana. Oh iya lupa tuh tadi kan gue. Ini wipernya ada di kanan ya. Tinggal naik turun biasa. Oke, mungkin segitu dulu lah review Land Rover Defender yang sangat-sangat keren ini. Semoga menghibur Anda. Karena kalau gue yakin bermanfaat sih ya biasa aja sih. Gue reviewnya juga nggak tahu apa-apaan tentang mobil ini. Cuman mudah-mudahan bisa menghibur dan bisa memotivasi kalian untuk kerja lebih keras sehingga bisa membeli Land Rover ini, termasuk gue pun sangat termotivasi untuk beli mobil ini. Dan untuk harga pasarannya mobil ini ya bisa dicek sendiri lah ya di marketplace. Tapi untuk seri bensin ini emang jarang. Jadi kalau dapat ya untung-untungan nih. Seri bensin yang tahun 92 Defender 90. Oke, thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.